Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Bung Rocky, aku menanya Bung Rocky boleh ya? Ya, oke. Oke. Kita pernah dengar Bung Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Yes. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya, itu masih sebatas poinnya. Lalu apa yang kemudian Mas Refli harus karena menyinggung Anies langsung? Iya, bukan. Apa yang harus dilakukan untuk kemudian kembali memperbaiki demokrasi itu? Jadi gini ya, Silakan juga Bang kita harus menyadari ada bencana demokrasi yang besar. Saya khawatir bahwa tidak benar. TPS tadi sudah tempat pemilih sedih atau tempat pemilih stres. Kenapa? Apa yang mereka tusuk di situ bisa jadi bukan itu yang dihitung. Makanya saya katakan ini seperti kita mau lari, kita preset dulu. Kita set berapa menit kita mau lari. Jadi walaupun misalnya nanti kita butuh lebih banyak waktu, tapi kita harus di-set duluan. Maka saya katakan tadi dalam ada press conference, angka 56%, 57% bisa jadi angka psikologis. Karena kalau 51, 52 terlalu dekat dengan kemungkinan masih bisa diturunkan ke 49 karena 2 putaran itu artinya. Nah angka itu angka yang paling safe. Persoalannya adalah dari mana angka itu diperoleh. Nah, this is the question. Kalau kita kemudian bisa ngomong apa adanya, maka kita enak. Ada ruang demokrasi untuk mengatakan itu semua. Kalau ini kan tidak. Ruang demokrasinya makin dipersempit dengan satu, ujaran kebencian yang berbau sara. Kedua, menyebarkan berita bohong. Maka siapapun yang akan ngomong sebenar-sebenarnya terhadap kecurangan pemilu ini, dan kalau itu menyinggung katakanlah sebuah institusi yang terkait dengan proses penegakan hukum dan lain sebagainya, maka kemudian institusi itu bisa menggerakkan kekuasaan. Anda sudah merasakan ada ketakutan dan ada ancaman kebebasan berpendapat? Aiman Wicaksono, ada batu bara dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda ngomong soal itu, wah itu Anda susah. Nah karena itu perjuangkan. Kecurangan kita harus lawan, tapi apakah masih tersisa demokrasi ruang untuk berpendapat mengemukakan kecurangan itu sejelas-jelasnya? Oke, Pak Mardiono silakan Pak. Ya tentu kerjasama politik yang sekarang mendukung paslon nomor 3 itu sedang mempersiapkan semua dokumen-dokumen. Tentu setiap penyimpangan itu kita tentu akan melakukan perlawanan ya, karena tidak boleh dibiarkan bahwa demokrasi ini harus kita hormati yang setinggi-tingginya, karena demokrasi adalah hak rakyat.
Karena itu partai politik berkewajiban ya untuk mengontrol itu semuanya. Kita sedang merangkum itu semua, ya tentu nanti ada ruangnya, ada tempatnya. Tetapi saat ini memang kita sampai pada batas mengumpulkan bukti-bukti yang secara masif itu sedang terus kita kumpulkan. Baik. Oke, ada bisa, satu lagi Pak. Ya. Refli, Saya saja. boleh nggak Pak? Kalau saya nggak percaya dengan Pak Mardiono dengan ungkapan begitu. Ya. Kenapa dasarnya apa tidak percaya? Sederhana, saya melihat P3 kok mau saja diobok-obok istana. Yang kedua, ya mau saja diobok-obok istana. Bapak sampai sekarang masih jadi PLT. Kok bingung saya, kok bisa PLT lama seperti PLT Gubernur, Bupati, Wali Kota? Berikutnya adalah Bapak masih menjabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa Bapak adalah bagian dari orang yang mau menegakkan yang namanya kebenaran atau mencegah kecurangan pemilu? Oke, silakan. Itu adalah prinsip dan itu adalah perintah partai ya, bahwa kita memang di dalam 6 prinsip itu termasuk di dalamnya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah tugas kami. Sehingga kita tidak memandang apakah kita ada di dalam atau ada di luar. Bahwa kemudian saya sedang bertugas ada di pemerintahan, ini adalah menjadi bagian dari kontrol, pertanggungjawabkan kami ya dengan konstituen kami ya, bahwa kalau kami dulu menjadi pendukung pemerintahan saat ini, maka harus kita pertanggungjawabkan apa-apa yang terjadi kita ada di dalamnya. Itu adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban. Tetapi tentu sesuai dengan proporsinya. Kita tidak bisa keluar dari proporsi tugas itu. Itu yang pertama. Jadi kalau menanyakan tentang independensi P3, Partai Persatuan Bangunan itu setiap pengambilan keputusan ini adalah bersifat kolektif kolegial. Jadi Partai Persatuan Bangunan pasti independen. Kemudian dalam hal sebagai PLT itu adalah anggaran dasar rumah tangga kami itu adalah mengatakan demikian. Jadi manakala ketua umum itu berhalangan, maka penggantinya itu adalah kita sebut PLT yang dipilih ya sebagaimana mekanisme partai. Itu sudah sah, itu tidak ada masalah. Dan kemudian masa hikmat Partai Persatuan Bangunan itu nanti sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Nah karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya berharap adik-adik milenial generasi Z itu mulailah masuk sehingga nanti pada masa-masa di masa usia tingkat kematangan itu sudah berproses supaya tidak instan. Ya sekarang kan banyak kritik-kritik yang menyampaikan, anak muda jangan instan. Oleh karenanya saya sampaikan, saya juga menjelajahi perjalanan hidup ini tidak pernah ada yang instan. Saya bisa menjadi ketua umum partai politik ini, saya lakoni setelah 26 tahun saya berjuang, mulai dari bawah. Saya juga menjadi pelaku entrepreneur, menjadi pengusaha, saya lakoni 40 tahun. Dan saya mulai dari, saya berkehidupan dari orang yang anaknya orang miskin. Alhamdulillah sekarang bermanfaat untuk orang ribuan barangkali, bahkan mungkin juga puluhan ribu. Bagi karyawan saya, ya bagi relasi usaha saya dan lain sebagainya. Sehingga apalagi kalau sampai ya, ini antara politik dengan entrepreneur itu tidak kalah pentingnya. Ini nanti kalau adik-adik milenial ini sampai tidak menguasai pasar kita dan kemudian pasar kita itu kita serahkan kepada orang lain, maka kita hanya akan menjadi bulan-bulanan sebagai konsumen. Di dalam politik juga demikian. Jangan sampai kita ingin klub bola itu menjadi menang dan melahirkan sebuah produk kemenangan dalam permainan itu, tetapi ada di luar hanya menjadi supporter. Berjuanglah menjadi pemain supaya dia berusaha untuk memenangkan itu ada di dalam. Ya tentu memiliki kompetensi sendiri, yang wasit bertindak sebagai wasit, ya yang tukang klepet ya tukang klepet, penjual karcis, tetapi kan kita butuh pemain yang banyak untuk bisa memenangkan permainan itu. Terima kasih Pak Mardiono, luar biasa. Pak Mardiono itu ngeritik Rocky kayaknya tadi. Tapi yang belum diterangkan Pak Mardiono adalah pengatur skor di mana posisinya.